Bacalah, bacalah, bacalah. Ngoten nggih. Jadi namanya belajar itu ada kata-kata yang memang perlu kita renungi, bahwa belajar itu tidak memandang umur. Sampai kapanpun kita terus harus belajar. Makanya di sini saya membuat paguyuban yang namanya santri kampung. Santri kampung, jadi semuanya santri. Tugas santri belajar dimanapun berada kita. Jadi tidak akan pernah menjadi guru, karena gurunya adalah alam semesta. Nah itu. Makanya posisinya santri kampung, tetapi tidak kampungan. Wong di dalamnya ya ada profesor, ada dokter, ada duduk tekun, ciptakan kun payakun, kan begitu. Itu anunya. Teman-teman, ini ada yang ingin saya sampaikan ya, untuk sertifikat sedang kita proses, kemudian nanti di lembar sertifikat itu di belakangnya ada keahlian jenengan yang sudah jenengan pelajari. Nanti di situ tertera, kalau ada orang tanya apa keahliannya, nih gitu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan PWI? Santri kampung mitra usada bakti yaitu berafiliasi ke PWI. Sektornya adalah bagaimana membangun teman-teman PWI yang mau belajar untuk menuju dirinya lebih baik daripada hari kemarin dan hari ini. Makanya bahasanya kalau di bahasa Inggris kan itu together for the better tomorrow. Mari bersama-sama menggapai hari esok yang lebih baik. Jadi dalam hukum hidup, kalau hari ini tidak lebih baik dengan hari kemarin dan hari esok tidak lebih baik daripada hari ini, maka kita orang yang kurang beruntung. Gitu. Jadi saya ulangin lagi. Kalau kita hidup hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin dan hari esok tidak lebih baik dari hari ini, maka kita menjadi manusia yang tidak beruntung. Oleh karenanya, bahasa di luaran sono, itu disebut bahasa Inggris itu, ada kata-kata together for the better tomorrow. Mari menggapai hari esok yang lebih baik. Jangan sampai kita mempunyai sifat udang. Udang itu sifatnya cuma maju mundur, maju mundur, maju mundur itu. Lama-lama digedok, ya toh? Nah kita masyarakat Nusantara, terutama kaula muda, supaya tidak gampang dikibuli, supaya tidak gampang didoktrin, harus cerdas, gitu. Sehebat apapun ilmu agama kita, kalau otak kita tidak cerdas, mudah dikibuli. Oleh karenanya, cerdas itu ada 3 hal, dan kita harus ada dalam posisi itu. Cerdas intelektual itu dari sekolahan, ya. Kemudian cerdas emosional, bagaimana kita mampu menjadi orang bijak yang bisa menaik turunkan pikiran kita untuk mencari solusi ketika ada masalah. Jadi nggak boleh brutal. Kemudian yang ketiga adalah cerdas spiritual. Banyak orang yang spiritual terjebak dalam kehaluan. Nah itu naib kita. Jadi yang pertama adalah cerdas itu harus memenuhi 3 hal. Cerdas intelektual. Jenengan hari ini belajar ini adalah untuk menuju cerdas intelektual. Orang yang hanya cerdas di intelektualitas, itu banyak Pak yang bisa dikibulin. Nyatanya sekarang ini yang terjadi dikibulin oleh kaum Dobolowiro. Itu ada profesor, ada doktor, bahkan ada kiai Pak. Coba. Kenapa? Karena dia tidak memiliki 3 cerdas. Ini penting. Ya, jangan ingat-ingat. Harus 3 cerdas ini. Dan Indonesia, pemuda Indonesia sedang belajar untuk itu. Wajarlah negara berkembang. Kemudian yang kedua adalah cerdas emosional. Di dalam hidup ini yang dibutuhkan bukan kerusakan Pak, bukan gontok-gontokan fisik, bukan sakti-saktian fisik, bukan.
Kalau itu yang terjadi, maka hukum riba saat ini tidak cocok untuk itu. Gitu. Makanya kita harus cerdas emosional. Artinya cerdas emosional itu adalah bisa menata pikiran, menata diri, menyingkapi sebuah masalah untuk cari jalan keluarnya kalau ada masalah tanpa ada gesekan. Kemudian cerdas spiritual. Belum tentu orang yang hafal hadis, hafal dalil, hafal kitab-kitab, otaknya jalan. Karena apa? Begitu banyak di luaran sana yang hadisnya ngetepal, kitabnya ngetepal di luar kepala, titelnya sampai setingkat tinggi, secara spiritual masih bisa dibodoh-bodohin. Ini penting. Gitu Pak? Dibodoh-bodohin, didawir, dijanjiin yang enggak ada, yang padahal yang janjiin sendiri belum pergi ke tempatnya. Wah, ngeri, ya toh? Ngeri tuh. Maksud saya paham ya? Orang menjanjikan surga, orang menjanjikan syafaat, tapi dia sendiri belum pernah pergi ke surga. Ini kan yang aneh. Nah, begitu banyak orang yang bisa ke doktrin dengan itu. Nah, saya tidak ingin ya, kita dari kampung di sini, dengan nama santri kampung, dengan Yayasan Mitra Usada Bakti, dengan perjuangan Wali Songo Indonesia, saya ingin dari sini cerdas, tiga cerdas itu merambah ke seluruh negeri. Ya, saya ulangin lagi nih Pak, karena ini penting. Kita harus memiliki tiga cerdas. Cerdas intelektual, maka belajarlah terus-menerus. Ketika ada majelis-majelis ilmu, datangi. Kemudian serap, saring dengan akal kita tentang ilmu itu baik buruknya, harus pakai logika. Kemudian cerdas emosional, yaitu pada saat zaman ini bukan sudah memakai sistem apa namanya rimba, tidak begitu. Jadi dengan cerdas emosional, ketika kita ada masalah dengan siapapun, kita bisa mencari jalan keluarnya dengan rukun. Kemudian yang ketiga, saya ulangi lagi, yaitu cerdas spiritual. Boleh kita belajar agama kemanapun, tapi otak kita dipakai menyaring. Boleh kita berguru kepada siapapun, tetapi ilmu guru itu harus disaring. Logika apa tidak? Kalau tidak logika, tinggalkan. Karena banyak orang terjebak dalam halusinasi. Itu ya, ini pesan saya di mukadimah saya pertama. Nah, sebelum mudah-mudahan ilmu ini nanti bermanfaat. Nah, sebelum kita panjang lebar, kita buka dengan membaca Fatihah